Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat, yang mana karunia demi karunia, nikmat demi nikmat ini kita bisa gunakan untuk kita memperbanyak bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah salat berjamaah di awal waktu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuhullah." Wahai Rasulullah, amalkan atau ajarkan kepada kami amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengatakan di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mengamalkan amalan yang dicintai ini ahibati fillah, kemudian kita rangkaikan dengan kewajiban kita berikutnya. Di antaranya adalah menuntut ilmu yang dengannya akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan pada fase-fase berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang yang akan mengamalkan satu amalan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia akan mengetahui bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan tersebut, dan apakah benar amalan tersebut adalah amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, al-ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kita dapatkan tanpa ilmu. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Pentingnya seorang muslim untuk berilmu sebelum berucap dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepada kita mencontohkan, bahkan menganjurkan segala bentuk amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala bentuk amalan-amalan yang akan mendatangkan atau menjadikan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diamalkan, diajarkan secara paripurna dan secara sempurna. Maka dari itu ahibati fillah, seorang muslim mereka hendaknya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa tersebut. Jasa yang menandakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaannya itu kecintaan yang diberikan kepada umatnya agar mendapatkan kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga umatnya agar tidak sampai terjatuh dalam perkara-perkara kemaksiatan atau perkara-perkara yang mungkin akan menjadikan mereka menyesal. Tidak hanya kemaksiatan saja hibati fillah rahimana wa rahimakumullah, namun perkara-perkara yang mungkin dianggap sepele namun itu tidak terancam dosa oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, namun amalan tersebut akan mengurangi bahkan menghabiskan semua amalan atau pahala amalan yang sudah ditegakkan oleh hamba tersebut. Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginginkan agar apa yang kita upayakan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbuah manis. Maka hibati fillah, melalui semangat ini kita akan melihat dan mempelajari bagaimana petuah-petuah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut diterima oleh Allah. Ibadah tersebut tidak kita terjatuh pada sebab-sebab yang akan menjadikan pahala ibadah yang sudah kita tunaikan tersebut akan menjadi berkurang atau menjadi habis, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana agenda yang pernah atau yang telah diberikan kepada kami, yaitu bagaimana kita akan membahas adab-adab di dalam bulan Ramadan. Namun ikhwan, seorang muslim ketika mereka akan berhadapan dengan satu ibadah, terlebih ini adalah ibadah yang sangat penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, maka perlu dan penting bagi seorang muslim untuk melihat dan mempersiapkan bagaimana adab-adab mereka tidak hanya di dalam bulan Ramadan, akan tetapi sebelum datangnya bulan Ramadan. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sebagaimana kita sadari dan kita yakini bersama bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Ramadan memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lainnya, yang menjadikan banyak dari kita menganggap atau meyakini bahwasanya ada keberkahan yang sangat melimpah di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana keutamaan-keutamaan tersebut ahibati fillah yang mana sering kita dengar, akan tetapi keutamaan ini adalah keutamaan yang akan kita bahas dan kita baca sebagai penyemangat kita kembali untuk bersiap dan benar-benar menjaga adab kita selama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, hibati fillah, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan dianggap bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan tempat Allah menurunkan Al-Quran. Mukjizat terbesar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penjelas dan pembeda al-haq dan al-batil, yaitu Al-Quran. Dan ini diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran, Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tidak hanya diturunkan Al-Quran di dalamnya, akan tetapi dibaca Al-Quran sering sekali dan sangat banyak sekali di bulan Ramadan.
Bahkan berapa banyak kaum muslimin yang mengetahui dan merasakan bagaimana euforia Al-Quran yang ada di bulan Ramadan. Sampai-sampai ikhwan, berapa banyak dari kaum muslimin ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban, atau bulan-bulan yang lainnya, Muharram, Zulhijjah, ya, Safar dan yang lainnya, mereka terkadang tidak tahu Al-Qur'annya itu di mana. Ini pangkak kulo Qur'an kulo. Ya, di mana tempat Al-Qur'an saya? Tapi coba lihat euforia syahrul Ramadan. Bulan Ramadan sebagai syahrul Qur'an, sebagai bulannya Al-Qur'an. Banyak orang yang berlomba-lomba mulai dia cari Al-Qur'annya. Mulai dia bersemangat untuk membaca Al-Qur'annya. Karena inilah kemuliaan Ramadan, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di mana Ramadan bisa menarik, ya, simpati, bisa menarik semangat orang-orang untuk membaca Al-Quran. Maka ini adalah satu kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Ramadan sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, keutamaan Ramadan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita ingin bersegera memasuki bulan Ramadan adalah bulan ini Allah jadikan tempat atau waktu untuk membebaskan orang-orang atau semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat namanya di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ya hibati fillah, kesalahan dan kemaksiatan tidak seperti ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba yang melakukan ibadah tidak selamanya ibadah yang baru dia lakukan langsung diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba langsung tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu istighfar untuk kita mencatat nama kita tersebut terhapus dari pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai manusia yang lalai, ya, terkadang malu, terkadang lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parahnya, terkadang kita menganggap kita tidak pernah terjatuh dalam dosa. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan, Nabi Muhammad ibni Abdullah dikatakan oleh para ulama salaf ahibati fillah dari riwayat-riwayat yang datang, minimal beliau sallallahu alaihi wasallam 70 kali sehari. Itu sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi lihat ampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Ada manusia-manusia yang lupa, mungkin dia pernah bersalah di bulan-bulan yang lain. Allah jadikan Ramadan, ya, untuk bulan atau sebagai waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nabi mengatakan inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailatin. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka siang dan malam. Ya. Utaqa minan nar. Membebaskan mereka dari pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat tambahan ahibati fillah dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Ya. Sebagai penarik perhatian kita dengan Ramadan, fa ya subhanallah ahibati fillah. Nabi SAW mengatakan di bulan Ramadan setiap manusia atau setiap hamba yang berdoa kepada Allah dijadikan Ramadan adalah waktu yang istijabah untuk langsung memberikan apa yang mereka minta hibati fillah. Kemudian ikhwan, keutamaan Ramadan yang akan menjadikan kita simpati untuk mendatangkan atau mendapatkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan memberikan kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
di bulan Ramadan Allah turunkan satu kewajiban yang luar biasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Firman-Nya ma'ruf di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Allah telah wajibkan. Bahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Nabi mengatakan ya bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan pilar-pilar keislaman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan kita bisa menampakkan bukti keislaman kita berpuasa di bulan Ramadan. Zakatul fitri sebagaimana salah satu dari pilar keislaman yang berikutnya, hibati fillah. Allah berikan kesempatan, ayo tampakkan. Mana bukti keimanan Anda? Mana bukti keislaman Anda? Mana bukti ketundukan dan kepatuhan Anda yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan Anda syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam hadis kursi, Allah mengatakan, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya a'dadtu lil muttaqin, aku telah menyiapkan bukan untuk orang yang sembarangan, hibati fillah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa, hamba-hamba yang benar-benar jujur di dalam keislamannya dan di dalam keimanannya. Ketika dia mengatakan, kami bersaksi kepada Allah, kami bersaksi kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami akan melakukan ya salat, kami akan melakukan puasa, kami akan melakukan zakat dan yang lainnya, maka ditampakkan agar benar-benar kita menjadi apa? Kita ini pantas tidak menjadi orang yang akan mendapatkan syurga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penentuannya di bulan Ramadan kebanyakan, hibati fillah. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Ramadan sangat menarik perhatian kita untuk kita benar-benar menjadi hamba yang akan menempatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketakwaan kita. Kemudian yang berikutnya, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu waktu untuk menyamakan tingkat amalan kita dengan umur kita yang terbatas dibanding dengan amalan-amalan orang terdahulu dengan umur mereka yang sangat panjang. Kalau bahasa kita, Ramadan ini tempat untuk nikung orang-orang terdahulu dengan amalan kita. Ya. Kita menyalip mereka dengan amalan kita. Karena apa? Kita hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana umur umat-umat terdahulu. Ya. Jangankan umur dari hidup sampai matinya. Umur dakwahnya saja Nabi Nuh dengan umur kita dari hidup sampai mati masih menang umur dakwahnya Nabi Nuh. Ya. Antum bisa dapat poinnya di sini? Dapat ya? Nah, berapa umur dakwahnya Nabi Nuh? 950 tahun. Kira-kira ada yang sudah atau bisa menjamin, oh saya kayaknya Ustaz 900 tahun aja saya hidup. Hah? Syuf ikhwan, ya. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Kita rata-rata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Antara 60 sampai 70, sepersekian ya masa dakwahnya, bukan masa hidupnya, apalagi masa ibadahnya. Haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau kita mengandalkan kita ini umur 60-70 tahun, belum dipotong masa balik, belum dipotong masa tidur, belum dipotong masa main, belum dipotong masa gibah, belum dipotong masa ini dan itu. Sangat jauh sekali kita akan ya melampaui ataupun menyamai amalan mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dikatakan bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan berbincang dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya bandingkan ya a'marul umam qabli, umur umat sebelum saya ini sangat panjang-panjang sekali. Ya.
kayaknya tidak akan kita bisa menyamai kedudukan mereka di sisimu ya Allah. Ini kata Nabi SAW. Ya. Maka apa kata Nabi SAW dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap tahunnya diberikan satu malam untuk berkesempatan melampaui amalan-amalan mereka, yaitu di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Rahibati fillah rahimana wa rahimakum. Sehingga dari beberapa hadis Nabi SAW mengatakan taharrauha, ya, wahai umatku, cari malam tersebut. Cari malam tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hibati fillah rahimani wa rahimakumullah bagaimana kegigihan beliau mencari malam tersebut. Ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menukilkan bahwasanya Lailatul Qadar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pendapat ini, ya, diambil dan dipilih oleh kebanyakan, ya, Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya. Maka ini kesempatan bagi kita hibati fillah. Salah satu keutamaan Ramadan yang menjadikan kita akan benar-benar mengharapkan, merindukan, kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, karena di malam tersebut kita bisa melampaui, ya, amalan-amalan mereka yang dengannya akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bagian dari penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan merupakan satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seorang hamba. Al-Quran dilipat gandakan, sedekah dilipat gandakan pahalanya. Berorang yang berpuasa sebagaimana disebutkan oleh para ulama, berpuasa di bulan Ramadan dengan orang yang berpuasa mengganti puasa Ramadan di bulan yang lain tidak sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dilipat gandakan hibati fillah. Yudha'af ila adha'afan katsira. Allah lipat gandakan sampai pelipat gandaan yang sangat banyak. Ya. Maka hibati fillah rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya, dan ini yang paling istimewa, ya, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadisnya Imam Ahmad, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhuhu hina yuftir. Kebahagiaan mereka ketika mereka berbuka puasa. Hina yuftir ini disyarah oleh para ulama, mereka mengatakan kebahagiaan ketika berbuka maksudnya apa? Setiap malam di bulan Ramadan. Setiap maghrib di bulan Ramadan. Ya. Mereka bahagia dengan banyaknya makanan-makanan yang ada di sana. Mereka bahagia karena sehari itu telah menyempurnakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbahagia. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang yang mungkin ikut berpura-pura bahagia di dalamnya, hibati fillah. Karena ada orang-orang yang sekedar, ya, ikut berbuka tapi dia tidak berpuasa. Dia mungkin berbahagia, namun wallahi ya hibati fillah, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang nisbi. Seorang yang benar-benar berpuasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyampaikan, ya, dia sampai kepada titik di mana dia sudah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, dari beberapa hadis Nabi SAW mengatakan untuk kita dianjurkan membaca zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr. Ya Allah, telah kami tahan dahaga kami dan sekarang telah kami, ya, basahkan tenggorokan kami. Dan semoga apa yang telah kami persiapkan, apa yang telah kami lakukan, ya, ini engkau terima dan engkau ganjar sebagai balasan pahala di sisi engkau. Ya subhanallah, kebahagiaan yang luar biasa. Ya.
Farhatun indal fitri, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama yang kedua, ahibati fillah, ketika mereka telah sebulan penuh ya, melakukan sekian banyak amal-amal soleh, qiraatul Quran ya, kemudian qiyam Ramadan ya, berpuasa di bulan Ramadan ya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekian banyak amal soleh yang dia lakukan. Kemudian inda fitrihi, di hari yang fitri dia berbahagia, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Kemungkinan dia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-hamba yang keluar dari Ramadan, bisa mengamalkan Ramadan dengan kondisi orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini disebutkan ya oleh para ulama, ya, ini kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farhatun hina yalqa rabbah, kebahagiaan mereka ketika mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ahibati fillah? Mereka akan datang dengan pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah sendiri mengatakan kepada orang-orang yang berpuasa, ya, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal-amalannya yang lain itu untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali berpuasa. Ketika seorang muslim berpuasa, apa ahibati fillah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan menangani secara langsung. Saya yang akan menangani secara langsung apa yang telah mereka persembahkan kepada saya, yaitu berpuasanya mereka. Dan ahibati fillah, kalau kita analogikan sekarang, ya, antum pergi berbelanja, ya, kebutuhan di salah satu toko. Kemudian yang menangani antum, yang melayani kita pelayannya. Kemudian yang kedua adalah yang melayani kita adalah ownernya, pemiliknya, yang mungkin sudah dekat dengan kita, yang kita kenal sangat baik dengan kita. Kira-kira sekarang antum pilih yang mana untuk yang melayani antum? Antum Ahidadan? Yang punya? Siapa lagi yang ikut Ahidadan? Abu Zalfa, kira-kira yang punya? Yang punya. Kenapa? Ya, kadang ahibati fillah, ada kebaikan-kebaikan di sana. Mungkin kita akan diberikan potongan harga, atau mungkin ditambah lagi karena kita tahu yang punya ini baik. Ya, wah ini beli ini, oh ini saya tambah. Ya. Antum lama tidak ketemu sama saya, masya Allah, anak kangen sama antum, tambah yang ini. Rizik kita bilang. Banyak balasnya. La haula wala quwata illa billah. Sekarang bagaimana dengan Allah ibati fillah? Allah sendiri mengatakan, ya, fa innahu li wa ana ajzi bi. Ketika mereka berpuasa untukku, saya yang akan, ya, menangani puasa mereka tersebut. Kira-kira ibati fillah, kita akan diberikan lipatan pahala yang sangat banyak atau tidak? Ya, yang sangat banyak sekali. Yang mungkin tidak kita bayangkan. Sekiranya, ya, bukan Allah yang akan menangani kita, mungkin sekian pahala kita. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan kita telah jujur di atas puasa tersebut, fa ya subhanallah hibati fillah rahimani rahim. Inilah farhatun inda liqa'i rabbi. Ya. Mereka akan berbahagia ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Sa'id Al-Atiq, beliau mengatakan ketika seorang mungkin di tahun-tahun sebelumnya dengan semangat yang sama pernah mengamalkan banyak amalan-amalan di bulan Ramadan pada tahun berikutnya, pada tahun yang lalu. Namun ketika kita mengatakan Ramadan itu adalah Ramadan atau bulan yang memberikan kita kebahagiaan, bulan yang memberikan kita keberkahan, pernahkah kita mendapatkan keberkahan yang hakiki setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Ya. Ahibati fillah,
Karena kebanyakan kita menganggap keberkahan di bulan Ramadan adalah keberkahan yang mungkin pernah kita tampakkan atau kita dapatkan oleh jasmani kita saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, hadisnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yattali'illah azza wa jalla ala khalqihi lailata nisfin min Sya'ban fayughfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw mutasyahin. Ini salah satu adab yang harus kita jaga hibati fillah sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini sudah atau belum? Belum. 2 menit lagi. Nah. Baik. Para ulama menyebutkan hibati fillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, itu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat amalan seorang hamba ya per tahun, yaitu di bulan Sya'ban. Ya. Per tahun di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Muadz bin Jabal mengatakan, aku akan ampuni mereka di bulan Sya'ban. Ya. Kecuali ada 2 orang. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin yang senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang ahibati fillah, ya, syaitan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan posisi pertama ini. Berapa banyak orang-orang sekarang ini ya di bulan yang mulia ini dijauhkan dari pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh syaitan. Ya. Menjalankan hobi mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjalankan keinginan mereka, terkadang mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat trik syaitan hibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Mereka mampu untuk menjadikan banyak manusia untuk tidak terampuni di bulan Sya'ban, melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah musyahinin, orang-orang yang tidak saling bertegur sapa, orang-orang yang tidak saling berbaikan satu sama lain. Ya. Kemudian Syekh Sa'id Al-Atiq mengatakan, "Tayyib, kita azan dulu." Kita azan dulu ikhwan, baru kita lanjut.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, kita lanjutkan di antara adab-adab yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki Ramadan. Sebelum kita memasuki Ramadan. Dengan Ramadan yang telah berlalu, ahibati fillah, dengan sekian banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, dan ibadah yang telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah jelas di sini mengatakan kita dilatih di bulan Ramadan yang tahun lalu dengan ibadah-ibadah yang ada untuk mencapai pencapaian takwa. La'allakum tattaqun. Dan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adalah ada di hati, ya ibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa masyayikh mengatakan, kam min sha'imin. Berapa banyak orang yang telah melalui ujian-ujian berpuasa. Perutnya berpuasa namun hatinya tidak berpuasa. Apa maksudnya, ibati fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya. Kadang perutnya lapar, tenggorokannya dahaga, tapi hatinya, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, masih terdapat perseteruan, masih terdapat, ya, pengingkaran, ya. Kemudian masih terdapat permusuhan dengan tetangganya, dengan temannya, dengan orang-orang yang juga sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan seorang ulama yang bernama Syekh Sa'id Al-Atiq pernah mewasiatkan atau memberikan nasihat, ahibati fillah, ya. Terkadang kita melihat anak kecil yang berpuasa, yang juga menahan lapar, itu lebih baik, lebih afdol daripada orang yang sebulan mereka berpuasa. Anak kecil yang berpuasa mungkin dia, apa bahasa kita sekarang ya? Puasa beduk, ya. Anak kecil yang berpuasa beduk mungkin itu jauh lebih baik daripada orang dewasa yang berpuasa sebulan penuh. Mengapa? Syekh Sa'id Al-Atiq mengatakan, terkadang kita temukan anak kecil yang berpuasa beduk, dia berpuasa dari pagi sampai siang, berkelahi di pagi hari, sorenya sudah main bersama. Tapi berapa banyak dari kaum muslimin, ahibati fillah, sebulan dia berpuasa, sebulan menahan, ya, lapar dan dahaga, akan tetapi sebulan tersebut tidak menjadikan dia orang-orang yang bisa yastalihah, yang saling berbaikan, saling memaafkan, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama. Karena apa? Bahayanya orang yang telah beramal tapi masih ada, ya, al-ghil, permusuhan, kedengkian di hatinya. Nabi SAW kami bawakan, ahibati fillah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga di hari Senin.
wa yaumul khamis, dan di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya. Kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang yang ada permusuhan di antara dirinya dengan saudaranya. Fayuqalu, sampai-sampai Allah mengatakan, jangan dulu angkat pahalanya ini, ya, jangan dulu terima pahalanya ini. Anziru hadaini hatta yastariha, tunggu dulu, ya. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekian banyak amalan kita, bahkan puasa kita tahun lalu, ya, dengan kebencian, dengan permusuhan yang sampai saat ini belum kita maafkan. Hibati fillah, yang kita khawatirkan amalan kita itu masih tertolak, masih belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, anziru hadaini hatta yastariha, anziru hadaini hatta yastariha. 3 kali Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu, jangan angkat pahalanya orang ini. Maka hibati fillah, sebelum kita akan masuk ke Ramadan yang dibukakan sekian banyak amalan tersebut, mari, ya, selamatkan amalan-amalan kita terdahulu, dan yang seakan datang ini bukakan lembaran baru agar apa? Semangat kita beribadah, ya, dengan hati yang jernih, dengan hati yang salim, dengan hati yang terbuka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hibati fillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak dihalalkan siapapun dari seorang muslim untuk mentahjir, tidak bertegur sapa, ya, tidak memaafkan, dan yang lainnya di atas 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin, dan yang lebih parahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bertegur sapa di atas 3 hari, kemudian famata, dan dia wafat orang tersebut, dakhalan nar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hibati fillah, Ramadan yang tahun lalu menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang telah berpuasa, kata Nabi SAW, fala yarfas wala yaskhab, ya, maka janganlah mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang kotor dan yang lainnya. Bahkan idza syatamahu ahad aw qatalahu, apabila ada salah seorang ingin menghajar dia, ya, ingin memukulnya, ingin membunuhnya, bahkan mencelanya, falyakul inni shaim. Sekarang di mana inni shaim tersebut? Ahibati fillah, ya. Dan kemudian ikhwan, yang lebih menyakitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abul Khirash As-Sulami radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hajar ahahu sanatan fahuwa kasabki dimahi fahuwa kasafki dami, ya, seorang muslim yang memiliki permusuhan dengan saudaranya selama setahun, dan dia pertahankan itu selama setahun, dia tidak menyapa temannya, ya, tidak bertegur sapa, ada kebencian di hati saudaranya, ya, dia tahan itu selama setahun, maka sama seperti dia telah membunuh saudaranya tersebut, ya. Maka ini adalah satu dosa besar, ahibati fillah. Apakah sekarang berpuasa akan menjadikan kita seperti ini? Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu pesan Syekh Sa'id Al-Atiq, beliau mengatakan, ya, kebencian, ghil, permusuhan yang ada dalam seorang muslim ketika dia masuk di bulan Ramadan ini yang akan menjadikan dia tidak tenang melakukan amalan di bulan Ramadan. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, mari, ya, siapapun di antara kita, saya dan antum semua, atau siapapun, mari kita di sini, kita semua tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Maka di sini saya mengajak antum semua, kita maafkan, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menunda amalan kita yang mungkin tahun lalu atau beberapa hari, ya,
yang dengannya ada permusuhan di antara kita tidak ditahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadikan kita nyaman dan mudah untuk berjumpa dengan Ramadan. Kemudian ahibati fillah, adab yang kedua. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi. Sampai jam 8. Baik. Kita ngebut sedikit. Adab yang kedua sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau mengatakan at-tahawun bil amri idza hadara waktu. Salah satu hal yang akan menyulitkan ya seorang akan beribadah, yaitu mereka terlalu atau tidak memiliki persiapan untuk melakukan atau masuk dalam ibadah-ibadah yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang kedua sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, memperbanyak kesiapan-kesiapan kita ya dalam rangka melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-64, ahibati fillah, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan lakinna karihallahu al-inbi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika ada orang-orang yang hendak berangkat berperang ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Namun ketika mereka tidak membutuhkan itu, Allah Subhanahu wa taala akan melemahkan keinginan-keinginan mereka untuk beribadah. Jadi kalau kita tidak bersiap melakukan satu persiapan ketika Allah akan bukakan kita sekian banyak pintu ibadah, maka Allah akan melemahkan keinginan kita untuk melakukan ibadah. Maka perlu persiapan ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam Lataiful Ma'arif bahwasanya kanu yad'un Allah 6 ashhur ay yuballighahum syahra Ramadan thumma yad'un Allah 6 ashhurin an yutaqabbalahu minhum. Ya. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh para ulama salaf di antaranya adalah mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Supaya apa ahibati fillah? Yang pertama supaya mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Supaya mereka disampaikan. Begitu banyak orang yang sudah melakukan persiapan ini dan ini. Tapi tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampainya dari seorang muslim satu Ramadan kepada Ramadan yang lain yang berikutnya, ini adalah mukaffiratun idza ijtunibatil kaba'ir. Penghapus dosa-dosa mereka yang kecil selama mereka meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ya. Maka doa yang kita ajukan kepada Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hibati fillah, berikan hidayah. Ya. Minta hidayah kepada Allah untuk beramal di bulan Ramadan. Kenapa hibati fillah? Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim, doa hidayah yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah adalah minta diberikan hidayah, dibukakan pintu hidayah untuk mengetahui satu kebaikan, dan yang kedua dimintakan untuk hidayah agar bisa melakukan satu kebaikan yang pernah diilmui. Berapa banyak dari kita mengetahui kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kebaikan-kebaikan itu terlewatkan. Banyak orang yang mengetahui membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya sekian, sekian, dan sekian, dilipat gandakan sampai sekian, tapi apa hibati fillah? Terkadang tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Mau dia buka Al-Qurannya ada saja kesibukan, ya. Kelalaian yang berturut-turut, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pentingnya kita minta hidayah untuk terus bisa istiqamah di atas kebaikan yang sudah kita ilmui. Ya. Yang ketiga, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, meminta hidayah agar bisa sampai keluar
ya, dari Ramadan tetap memiliki semangat yang kuat dari malam pertama sampai menyelesaikan tugas-tugas di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, ya, salah satu atau persiapan yang kedua setelah kita berdoa adalah memperbanyak puasa sunnah. Ya. Latihan puasa sebelumnya. Ya, ini masih ada beberapa hari lagi untuk kita berpuasa. Ya. Karena apa? Terkadang dan ini juga yang menjadikan kita agak berat di awal-awal Ramadan. Ya. Di awal-awal Ramadan sudah, ini kotar panas tianpi. Bahkan ada yang mengatakan kayaknya beda panasnya tahun ini sama tahun kemarin ya. Nah. Mengapa ikhwan? Karena kita tidak ada persiapan, tidak ada latihan. Berbeda setelah mungkin seminggu Ramadan, ya sudah enak, sudah nyaman. Begitu juga. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, sebagaimana juga ya Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, untuk apa? Untuk kita mudah menjalani ya proses-proses ibadah yang telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hibati fillah, ya, melatih diri banyak membaca Al-Qur'an. Ini persiapan kita. Ya. Yang sekarang tidak tahu tempat Qur'annya di mana, ayo carilah, ya. Atau minimal kalau sudah hilang beli. Ya. Beli mushaf. Kemudian baca. Ya. Saat ini sehari 1 lembar. Besoknya nambah, ya, 2 lembar, 5 lembar, 1 juz. Ya. 2 juz, 3 juz, ya. Agar apa? Agar mudah kita hibati fillah rahimana wa rahimakumullah. Mungkin kita terbelalak ketika mendengar bagaimana Imam Syafi'i, Imam Al-Aswad, mereka menghatamkan setiap malam itu 15 juz, bahkan masuk malam ke-20, 21, yaitu setiap malam 30 juz dibaca oleh mereka. Kita terbelalak, bagaimana mereka memiliki semangat seperti itu? Ya. Mereka meriwayatkan latihan-latihan sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi, ya, yang dinukilkan dalam kitab Al-Ghunniyah. Beliau mengatakan mereka mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Amalan-amalan ini, baca Al-Quran ini di bulan Rajab. Bahkan sebagian ulama Malikiyah hibati fillah itu khusus mulai dari bulan Sya'ban tutup toko sudah, ya, tutup tempat kerjanya. Sebab apa? Fokus baca Quran, melatih diri untuk membaca Al-Quran. Kalau kita persiapan Ramadan, Ustaz. Ya. La haula wala quwata illa. Insyaallah masih banyak waktu. Ya, antum sambil jaga baca insyaallah. Persiapkan diri ya hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Persiapan yang keempat adalah berinfak. Ya. Latih diri untuk berinfak. Ya. Sampai kata Syekh Muhammad Al-Latif, beliau mengatakan sampai kita merasa taladzat, merasa lezat dalam masalah berinfak ini. Karena apa? Terkadang masuk bulan Ramadan, orang itu lebih lezat meminta infak. Nah, sampai dia catat, oh sore ini di sini ada takjil gratis. Nah, banyak dari kita seperti itu, ikhwan. Ya. Kita tidak berlomba-lomba untuk memberikan, padahal apa? Kesempatan. Siapa yang bisa menjamin Ramadan berikutnya kita akan bisa berinfak? Ya. Ya subhanallah hibati fillah rahimana wa rahimakum. Berinfak atau latihan berinfak sampai kita merasakan lezat dalam berinfak tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, adalah biasakan untuk melakukan sholat malam. Minimal sholat witir sebelum tidur atau sholat mulailah, bangun tahajud dan yang lainnya. Agar apa hibati fillah kita mendapatkan bagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa, ya, yang dia melakukan qiyam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Abu Hurairah, ya, menjelaskan bagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini khalili." Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, kata beliau, an utiru qabla an anam. Ya, untuk saya berwitir sebelum tidur. Ya. Kalaupun kita bisa nambah.
ya dengan salat-salat yang lainnya. Hibati fillah rahimani wa rahimah. Kenapa? Kebanyakan kita ikhwan, ya, dan ini insyaallah akan kita bahas ya besok, salah satu menjadi ya salah satu menjadi perangkap syaitan di bulan Ramadan adalah mereka kalah dan lemah untuk menegakkan qiyamul lail. Ya. Belum apa-apa sudah ada wasiat. Jangan panjang-panjang ya. Baik. Kalau ada uzur karena kemampuan silahkan ya. Ya. Tapi kalau masih kuat, apa kata Nabi SAW? Lihat, ya. Malam 21 Nabi SAW ikat pinggang. Ya. Maka kalau kita merasa lemah, cari hal-hal yang bisa menjadikan kita kuat untuk melakukan ibadah, ya, terutama salat malam. Sebagaimana ya Nabi SAW juga mengatakan hibati fillah tentang orang-orang yang melakukan salat malam, terutama salat tarawih secara berjamaah, ya, mereka akan diberikan pahala seperti orang yang qiyam semalam suntuk. Ya. Qiyam semalam suntuk, yaitu melakukan salat ya semalam penuh. Wallahu taala a'lam. Hibati fillah. Demikian adab-adab atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dan insyaallah besok akan kita bahas bagaimana adab-adab ketika kita berada di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin ditambahkan, ingin dikoreksi, maka kami persilahkan. Gimana? Tidak dengar, Bu. Bersedekah di akhir Sya'ban. Berarti barangnya itu di drop untuk bulan puasa. Makanya begini, dia berinfak untuk kebutuhan di bulan puasa. Baik. Jika seperti ini insya Allah sama. Ya, karena apa? Niatnya untuk melakukan sesuatu yang dibukakan oleh Allah di bulan puasa, untuk berbuka di bulan Ramadan. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Baik. Jadi kalaupun sekarang ya dia keluarkan karena mungkin saya tidak akan sempat ke sana atau tidak ada di tempat ini pada bulan Ramadan. Ya sekarang saja, atau sekarang saya punya, saya takut nanti di bulan Ramadan saya tidak punya, maka sekarang dia dahulukan. Maka ini satu kebaikan ahibati fillah yang insyaallah akan diganjar sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ikhwan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi langkah kita untuk kita bisa benar-benar ya mendapatkan semua kebaikan di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, marilah ya kita sama-sama untuk memperbaiki diri sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar kemudahan di bulan Ramadan bisa kita dapatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.